Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Hendra Alamsyah dari kelas 3A NPM 182191047. Di sini saya akan menjelaskan materi metodologi penelitian tentang penyusunan definisi operasional. Oke, pengertian dari definisi operasional yaitu pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Cara membuat definisi operasional. Sebelumnya, harus memahami dulu cakupannya sebagai berikut. Yang pertama, what. What itu berarti apa? Kegiatan apa yang dilakukan oleh peneliti agar variabel yang didefinisikan bisa terjadi. Dan yang kedua ada who. Siapa? Subjek yang menjadi atau yang dikenai sasaran, yaitu ada penjelasan tentang subjek penelitian atau responden. Berikutnya ada how. Itu bagaimana variabel yang didefinisikan beroperasi, yaitu penjelasan tentang cara menyimpulkan data, misalnya dilakukan dengan pengisian kuesioner, observasi, wawancara, dan lain-lain. Dan berikutnya ada pengelompokan hasil penelitian atau satuan hasil penelitian variabel, yaitu penjelasan tentang skala data pengukuran variabel, misalnya menggunakan skala nominal, ordinal, interval, rasio. Dan berikutnya ada ciri yang nampak dari variabel yang didefinisikan, yaitu penjelasan lebih lanjut tentang kategori berdasarkan skala pengukuran variabel yang digunakan. Bila menggunakan skala nominal atau ordinal, maka perlu didefinisikan masing-masing kategorinya. Tipe-tipe definisi operasional. Yang pertama ada definisi operasional tipe A. Definisi operasional tipe A atau model 1 dapat diatur sesuai dengan operasi yang harus dilakukan sehingga gejala atau kondisi yang ditentukan menjadi nyata atau dapat terjadi. Dengan menggunakan prosedur tertentu, peneliti dapat membuat gejala nyata. Contohnya, konflik didefinisikan sebagai situasi di mana dua orang atau lebih ditempatkan di bawah tujuan, di mana tujuan orang memiliki tujuan yang sama tetapi hanya satu yang dapat mencapainya. Yang kedua ada definisi operasional tipe B. Definisi operasional tipe B atau mode 2 dapat diatur sesuai dengan mode operasional objek tertentu yang didefinisikan, yaitu dalam bentuk apa yang mereka lakukan atau merupakan karakteristik dinamis mereka. Contohnya, orang pintar dapat didefinisikan sebagai seseorang yang dapat atau mendapatkan nilai tinggi di sekolah. Dan yang ketiga, definisi operasional tipe C. Definisi operasional tipe C atau mode 3 dapat diatur sesuai dengan tampilan objek atau fenomena yang didefinisikan, yaitu elemen yang merupakan karakteristik statis. Contohnya, orang pintar dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki ingatan kuat, cakap dalam beberapa bahasa asing, memiliki keterampilan berpikir yang baik, sistematis, dan memiliki daya komputasi yang cepat. Penyusunan definisi operasional. Untuk dapat menyusun definisi operasional secara tepat, perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Gunakan definisi sinonimi atas variabel yang didefinisikan. Kedua, tentukan indikator dari setiap konsep yang akan didefinisikan. Ketiga, tentukan instrumen yang akan digunakan untuk menjelaskan konsep yang didefinisikan. 4. Tentukan alat ukur cara pengukuran yang dapat digunakan untuk mengenali karakteristik konsep yang akan didefinisikan. Oh iya, manfaat definisi operasional adalah untuk menentukan kriteria yang dapat diamati, membuatnya lebih mudah untuk diamati atau mengukur variabel. Dan dalam sumber skripsi juga terdapat bahwa definisi operasional adalah kunci penting yang dapat diukur secara operasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya definisi operasional akan memudahkan pengumpulan data dan menghindari perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.